Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mams sudah hamil berapa bulan sekarang? Udah pada tahu nggak apa jenis kelamin baby yang Mams kandung? Bagi Mams yang belum melakukan USG, pasti penasaran dong jenis kelamin babynya itu apa. Saat ini aku udah hamil 22 minggu atau 5 bulan lebih. Sebelum aku melakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin babyku, itu ada beberapa orang dari pihak keluarga yang mengatakan kayaknya kamu hamilnya anaknya cowok deh, sedangkan teman-teman di tempat kerja mendeteksi kamu tuh kayaknya hamilnya cewek. Lah, penasaran dong aku hamil anakku ini cewek apa cowok. Sebenarnya tidak membanding-bandingkan salah satu jenis kelamin. Apapun yang didapat nanti, cewek maupun cowok, sangat disyukuri hadirnya. Apalagi kalau misalnya sehat dan sempurna keadaannya. Tapi yang namanya wanita, apalagi ibu hamil, pasti dong ada juga sih condong ke arah cewek atau ke arah cowok. Dan pastinya penasaran, kita ini hamilnya cewek apa cowok, biar bisa mempersiapkan dong persiapan kelahirannya nanti. Menebak jenis kelamin ini sebenarnya udah dilakukan oleh para pendahulu kita, para nenek moyang sejak zaman dulu waktu masih belum adanya USG untuk mendeteksi jenis kelamin sejak dalam kandungan. Biasanya didapat dari kepercayaan, pengamatan atau pengalaman dari orang-orang dulu yang akhirnya diturunkan turun-menurun hingga saat ini. Apa saja sih ciri hamil anak perempuan maupun anak laki-laki yang dipercaya oleh masyarakat bahkan hingga kini? Tonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita akan membahas 10 ciri hamil anak perempuan dan 10 ciri hamil anak laki-laki yang biasanya beredar di masyarakat. Dan kita cocok-cocokkan nih dengan apa yang aku alami. Dan nanti akan dikonfirmasi oleh hasil USG yang aku lakukan pada usia kehamilan 22 mingguku. Ciri hamil anak perempuan yang pertama. Biasanya wanita yang hamil anak perempuan itu mengalami morning sickness parah atau mual muntah berlebihan. Jadi pada hamil anak perempuan dipercaya bahwa mereka akan mengalami mual muntah yang sangat parah. Sedangkan pada hamil anak laki-laki dia tidak mengalami morning sickness separah anak perempuan. Jadi biasa-biasa aja, paling dia mengalami morning sickness di pagi hari dan intensitasnya tidak separah si hamil anak perempuan tadi. Nah, pada kehamilanku, aku tidak mengalami morning sickness yang parah. Jadi selama hamil 5 bulan ini, aku cuma pernah muntah 3 kali dan mual yang dapat diatasi sendiri tanpa obat-obatan anti mual. Ciri yang kedua, pada hamil anak perempuan biasanya perut itu melebar. Sedangkan pada hamil anak laki-laki perut itu biasanya mancung ke depan. Nah, pada kehamilanku perutku mancung ke depan. Oke, ciri yang ketiga, hamil anak perempuan, detak jantung bayi atau DJJ biasanya berada di atas 140 kali per menit. Sedangkan pada hamil anak laki-laki, detak jantungnya biasanya di bawah 140 kali per menit. Nah, sebenarnya ini tidak terbukti secara medis karena kisaran normal jantung bayi itu berada pada 120 sampai 160. Jadi di bawah 140 selama itu tidak melewati batas 120, dia tidak bisa dikatakan normal. Jadi sebenarnya tidak terbukti secara ilmiah. Jadi pada kehamilanku aku mengalami keduanya, di atas 140 maupun di bawah 140. Jadi di kehamilanku aku mengalami kedua tanda tersebut. Ciri hamil anak perempuan yang keempat adalah mengidam makanan manis. Jadi pada hamil anak perempuan biasanya si ibu ini mengalami gejala mengidam makanan-makanan manis. Sedangkan pada hamil anak laki-laki biasanya dia mengidam makanan asin maupun asam. Nah, pada kehamilanku lagi, aku mengidam kedua-duanya. Ngidam manis, ngidam asam, ngidam asin. Jadi semua dimauin dan semua dimakan. Jadi kedua ciri juga terjadi pada diriku. Ciri hamil
anak laki-laki dan perempuan yang kelima adalah pada anak perempuan biasanya si ibu lebih moody, lebih cerewet, lebih sensitif. Pokoknya selama kehamilannya dia bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba ngambek, bisa tiba-tiba marah-marah tanpa alasan. Sedangkan pada kehamilan anak laki-laki biasanya si ibu terkesan cuek, biasa aja, nggak ada perasaan yang terlalu gimana-gimana kayak anak perempuan. Nah, pada kehamilanku, aku termasuk ibu hamil yang sensitif. Kemudian, ciri hamil anak laki-laki maupun perempuan yang keenam adalah ibu terlihat lebih cantik atau suka dandan. Sedangkan pada hamil anak laki-laki, dia biasanya terlihat kucel dan malas dandan. Pada kehamilanku, aku merasa aku lebih suka dandan. Jadi biasanya yang jarang skincarean sekarang jadi rajin skincareannya. Terus itu kalau masalah lebih cantik sih itu tergantung yang lihat ya. Jadi kalau dari tanda ini aku lebih ke arah hamil anak perempuan karena aku rajin dandan. Jadi yang ketujuh, hamil pada anak perempuan biasanya kulit ibu lebih bersinar. Sedangkan pada hamil anak laki-laki biasanya kulit terlihat lebih gelap, berjerawat, dan terlihat ada muncul bercak-bercak hitam di tubuh ataupun di wajah. Nah, pada kehamilanku aku meskipun aku suka dandan pada kehamilan ini, tapi tetap ada jerawat yang tumbuh. Terus di area leher dan punggung ada muncul bercak-bercak hitam, tapi tidak terlalu nampak, cuma ada. Jadi kayaknya aku lebih ke hamil anak laki-laki kalau di ciri ini. Ciri ke-8, pada anak perempuan biasanya ibu suka tidur menghadap sebelah kanan. Sedangkan pada anak laki-laki biasanya ibu suka tidur menghadap sebelah kiri. Nah, sebenarnya sih karena aku tahu teorinya tidur menghadap lebih kiri itu lebih bagus untuk perkembangan janin karena suplai oksigen dan nutrisi untuk janin itu lebih lancar. Jadi aku hobinya tidur sebelah kiri. Jadi bukan karena kebiasaan tapi membiasakan diri. Ciri yang ke-9 untuk tanda hamil anak perempuan, dikatakan bahwa tubuh ibu hamil terasa lebih hangat seluruh tubuh. Sedangkan pada hamil anak laki-laki, suhu tubuh di bagian kaki biasanya jauh lebih dingin dari biasanya. Nah, pada kehamilanku, aku merasa suhu tubuhku baik-baik saja selama ini. Tidak ada yang aneh-aneh ataupun berubah signifikan. Cuma kalau untuk dingin area kaki itu betul. Jadi kalau misalnya pada kondisi tertentu, apalagi di ruangan ber-AC, biasanya kakiku bisa terlampau dingin. Hanya kaki, bagian tubuh lain tidak. Nah, jadi entah itu kebetulan atau memang hormon, ya berarti ciriku ke arah anak laki-laki. Ciri ke-10, tanda hamil anak perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan dipercaya bahwa gerakan janin di dalam perut itu lebih kalem. Jadi dia kurang geraknya. Sedangkan pada hamil anak laki-laki biasanya gerakannya aktif, terlampau sering bergerak. Nah, pada kehamilanku gerakannya sangat aktif. Jadi dia punya jam-jam untuk aktif dan biasanya sampai nyeri saking aktifnya dia bergerak. Jadi di ciri ke-10 aku juga ke arah anak laki-laki. Nah, itu tadi 10 ciri hamil anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi pada kehamilanku ternyata dari 10 ciri tadi aku itu lebih condong ke anak laki-laki. Tapi itu tadi masih perkiraan loh ya. Gimana konfirmasinya dengan hasil USG? Jadi aku punya video hasil pemeriksaan USG ku pada usia kehamilan 22 minggu dengan dokter spesialis kandungan. Bagaimana hasilnya? Apakah aku hamil anak laki-laki atau anak perempuan? Lihat video berikut. Oke, ternyata benar ya hasil pengamatan dari
10 ciri tanda hamil anak laki-laki maupun anak perempuan tadi dengan konfirmasi hasil USG-nya. Jadi moms, 10 ciri yang aku sebutkan di atas tadi itu bukan jadi patokan moms bisa menentukan apakah bayi moms nanti laki-laki atau perempuan. Tetap harus dilakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui secara pasti apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi jangan kecewa kalau misalnya moms ternyata udah memeriksa nih dari 10 ciri-ciri tadi, ternyata moms condong ke arah laki-laki, ternyata hasil USG-nya perempuan. Oh, ternyata ini nggak valid. Ya nggak mesti gitu juga, kan ini tadi tergantung pengamatan dan pengalaman orang-orang dulu yang sudah berpengalaman dalam kehamilannya. Jadi nggak mesti terjadi pada diri moms. Ini kebetulan aja mungkin terjadi pada diriku, atau bisa juga ternyata ini betul. Jadi jangan jadi patokan 100% untuk mendeteksi apakah moms pasti hamil anak laki-laki atau anak perempuan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.